Jelaskan tentang gap analisis pada PT Gudang Garam Tbk. Untuk selanjutnya yaitu kriteria bisnis atau pengertian dari kriteria bisnis. Seperangkat standar, syarat atau ukuran yang digunakan untuk menilai, memilih, mengelola, dan mengevaluasi kelayakan kinerja serta keberhasilan suatu bisnis. Yang dimaksud di sini itu menilai bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola keorganisasian atau mungkin bisa mengelola pada bagian administrasi atau yang lainnya. Kriteria ini mencakup berbagai aspek penting seperti kondisi pasar, produk atau layanan, efisiensi operasional, keuangan, sumber daya, regulasi, resiko, dan keberlanjutan. Secara sederhana, kriteria bisnis membantu memastikan bahwa suatu perusahaan memenuhi standar tertentu agar bisa beroperasi dengan efektif, menghasilkan keuntungan, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar serta tantangan eksternal. Yang dimaksud dengan tantangan eksternal sendiri yaitu perusahaan tersebut dapat mengetahui kelemahan atau kekuatan yang tidak dipunyai pada perusahaan yang lain. Jadi untuk pesaing pasar itu pada perusahaan sangatlah berbeda-beda. Yang kedua yaitu gap analisis. Analisis kesenjangan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau mungkin kesenjangan pada perusahaan tersebut antara kondisi aktual saat ini dan kondisi yang diharapkan atau diinginkan. Analisis ini membantu organisasi atau individu memahami di mana posisi mereka saat ini atau bisa disebut dengan current state, di mana mereka ingin berada di desired state dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk perusahaan tersebut menutupi kesenjangan tersebut. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kondisi saat ini. Yang dimaksud dengan kondisi saat ini yaitu kita melibatkan evaluasi dan pemahaman mengenai situasi atau kinerja aktual saat ini bisa berupa proses, sistem, atau hasil operasional pada perusahaan tersebut. Yang kedua, kita harus memahami tentang kondisi ideal. Kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi, misalnya produktivitas, efisiensi operasional, atau pertumbuhan bisnis. Di sini itu kita harus mengetahui untuk perusahaan tersebut berjalan dengan lancar atau mungkin sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kita harus mengetahui identifikasi kesenjangan, gap identification, menganalisis perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal. Kesenjangan ini bisa mencakup masalah operasional, kinerja. Yang keempat yaitu rekomendasi dan tindakan atau action plan. Setelah kesenjangan diidentifikasi, organisasi dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki atau menutupi kesenjangan tersebut dan mencapai kondisi ideal. Untuk ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana langkah-langkah guna perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang dengan kondisi ideal atau perusahaan yang sehat. Profil PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan PT Gudang Garam Tbk merupakan sebuah perusahaan keluarga yang berdiri pada tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam waktu kurang lebih 50 tahun lamanya, perusahaan rokok tersebar di Jawa Timur ini dapat berkembang begitu pesat sehingga perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk memiliki nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik. Hingga saat ini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek yang berkualitas tinggi. Untuk PT Gudang Garam sendiri didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wono Wijojo atau Choa Chien-hui. Pada saat Surya Wono Wijojo berusia 20 tahun, beliau mendapatkan sebuah tawaran untuk bekerja di pabrik rokok milik pamannya yaitu
pabrik rokok NF Cap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Karena berkat kerja keras dan kerajinannya Suryawono Wijojo mendapatkan sebuah promosi dan akhirnya menduduki posisi sebagai direktur di perusahaan tersebut. Tepat pada tahun 1956, Surya Wijojo meninggalkan rokok Cap 93. Kemudian Suryawono Wijojo membeli sebuah tanah di kota Kediri untuk perkebunan tembakau dan memulai usahanya memproduksi rokok sendiri. Selanjutnya yaitu kerangka kerja metode Nadler-Tusman di PT Gudang Garam Tbk. Kerangka kerja metode Nadler-Tusman yang disesuaikan untuk PT Gudang Garam Tbk. Metode Nadler-Tusman Kongrudge model merupakan alat diagnostik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami kerja organisasi dengan melihat kesesuaian antara komponen-komponen utama dalam organisasi. Yang perlu dilihat yaitu yang pertama input atau masukan. Untuk input dan masukan sendiri yaitu dapat pada lingkungan eksternal, sumber daya, sejarah perusahaan, strategi bisnis. Yang kedua yaitu transformation process atau proses transformasi. Proses ini merujuk pada bagian input diubah menjadi output dalam konteks organisasi. Pada PT Gudang Garam, proses transformasi ini dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu tugas, yang kedua yaitu individu, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat budaya organisasi. Selanjutnya yaitu output atau keluaran. Output dalam Nadler-Tusman adalah hasil yang diperoleh dari transformasi input menjadi nilai bagi organisasi. Pada PT Gudang Garam, output dapat diukur pada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan organisasi, yang kedua, tingkat unit kerja, yang ketiga, tingkat individu, selanjutnya yaitu kesesuaian atau congruence. Inti dari model Nadler-Tusman adalah menganalisis kesesuaian antara komponen-komponen utama di dalam organisasi karena keselarasan yang baik menghasilkan kinerja optimal. Untuk PT Gudang Garam, analisis kesesuaian bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kesesuaian antara tugas dan individu, yang kedua, kesesuaian antara struktur dan tugas, yang ketiga, kesesuaian antara individu dan budaya, yang keempat, kesesuaian antara struktur dan individu. Yang selanjutnya yaitu analisis kriteria bisnis pada PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan beberapa aspek utama yang mencakup pasar, produk, operasional, keuangan, sumber daya, dan risiko. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, dan kriteria ini membantu dalam mengevaluasi kinerja, peluang, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu kita harus mengetahui kriteria pasar, yang kedua kita harus mengetahui kriteria produk atau layanan, yang ketiga yaitu kriteria operasional, yang keempat kriteria keuangan, dan yang kelima kriteria sumber daya, dan yang terakhir yaitu kriteria regulasi dan legalitas. Yang selanjutnya yaitu analisis gap PT Gudang Garam Tbk menggunakan kerangka kerja metode Nadler-Tusman. Analisis gap ini akan membandingkan kondisi saat ini current state dengan kondisi yang diharapkan desired state pada komponen-komponen utama dalam organisasi sesuai model Nadler-Tusman, yaitu yang pertama input atau masukan. Dilihat dari kondisi saat ini yaitu lingkungan eksternal. Pada Gudang Garam menghadapi peningkatan tekanan regulasi terkait kesehatan seperti kenaikan cukai rokok dan larangan iklan. Selain itu, perubahan preferensi konsumen terutama peralihan ke produk alternatif seperti vape atau rokok elektrik mengganggu dominasi rokok konvensional. Yang kedua yaitu transformation process. Berdasarkan tugas sendiri, yaitu proses produksi masih bergantung pada tenaga manual untuk rokok kretek. Sementara ada ruang untuk lebih banyak otomatisasi. Inovasi produk belum sepenuhnya mengikuti tren pasar yang berkembang seperti produk alternatif tembakau.
Yang ketiga yaitu output atau keluaran, dilihat pada tingkat organisasi. Perusahaan terus mencatat kinerja finansial yang kuat, terutama di pasar domestik, namun pertumbuhan di pasar internasional dan diversifikasi produk masih terbatas. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata maupun perkataan yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.